Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Pertempuran yang terjadi berlangsung dengan sangat dahsyat. Belum diketahui siapa yang lebih unggul antara Damar Taun dan Lare Angon. Namun sementara itu, di lingkaran pertempuran yang lain, perang tanding antara Pacar Keling dan Bandar Maung telah mencapai puncaknya. Mereka berada di kanan dan kiriku. Semoga aku mampu mengecoh mereka. Ya, aku berharap aku mampu mengecoh mereka. Pacar Keling kemudian memejamkan mata. Kedua tangannya terentang, seolah siap menghalau semua serangan. Ajian apa yang akan kau gunakan itu, anak muda? Ajian apapun yang digunakannya. Apakah ia pikir akan dapat menahan kita berdua? Tunggu apa lagi? Kita gempur bersama. Apa yang terjadi adalah di luar dugaan Resi Bawani dan Bandar Maung. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa pemuda yang mengaku bernama Pacar Keling itu akan menggunakan sejenis ilmu yang sangat aneh. Itulah ajian dari jenis Ngrogo Sukmo. Demikian Bandar Maung dan Resi Bawani meloncat dari kiri dan kanan. Mereka merasa yakin akan berhasil melumatkan lawannya. Namun di luar dugaan, Pacar Keling tiba-tiba lenyap, sehingga Bandar Maung dan Resi Bawani saling berbenturan sendiri. Berdebah, laknat, licik, curang kau, anak muda. Arat dadaku. Kurang ngajar kau, anak muda. Arat kau. Asal kau mengetahui sang resi yang sesat jalan. Ajian yang baru saja kupergunakan adalah Aji Suksma Sirno, sejenis dengan Ngrogo Sukmo. Bukan aku yang mencederai kalian berdua. Akan tetapi, kalian saling mencederai sendiri. Berdebah, iblis. Jangan salahkan aku. Jangan sesali nasib kalian. Kalian berdua telah salah memilih dengan memburu-buru bayi yang tidak bersalah itu. Raja di tangan kananku ini merupakan bukti bahwa aku berkewajiban memberikan perlindungan kepadanya dan menghancurkan apapun yang berusaha membahayakannya. Nah, mampuslah. Matilah kalian berdua. Selamat tinggal. Jangan pergi kau. Jangan pergi kau ke barat. Berdebah. Berdebah kau. Dadaku. Dadaku. Jangan kau merasa gembira karena berhasil membunuh dua orang tua itu, anak muda. Siapa kau? Mustahil kau tidak mengenalku. Tidak ada gunanya kau menata nafasmu. Nasibmu sangat buruk karena bertemu denganku. Andai kata kau tidak memiliki raja di tangan kananmu, maka dengan senang hati aku akan membiarkanmu hidup. Tetapi salahmu kau memilikinya. Nah, bersiaplah untuk mati, anak muda. Kau pikir kau mampu melakukan, ha? Apa? Kau hanya seekor menjangan kecil.
Di hadapanmu saat ini ada seekor harimau lapar. Kau meragukan aku? Terimalah ini, anak muda. Rontalah dari jeratan selendangku itu kalau kau mampu. Ayo, lakukanlah. Berdebah, setan nalas. Kaulah orang pertama dari orang-orang yang memiliki raja di tangan kanan. Kedibal dari bocah laknat itu yang akan mati di tanganku. Menyesalah anak muda, karena dengan mudah sekali kau mati di tanganku. Mati kau! Pacar Keling sungguh bernasib malang. Selendang yang menjeratnya ditarik sendal pancing oleh umat Durga. Pacar Keling terhuyung-huyung ke depan. Dia bermaksud menggunakan ajian Sukma Sirna yang dimilikinya. Namun dia terlambat melakukannya karena Durga Parabandari telah lebih dulu menghantam kepalanya. Sementara itu, pertarungan antara hidup dan mati yang terjadi antara Damartaun dan Lareangon berlangsung semakin seru. Keduanya telah mulai menggunakan kekuatan-kekuatan aneh yang mereka miliki. Dari telapak tangan Damartaun serasa mengalir kekuatan luar biasa yang tiada habis-habisnya, yang mampu mendukungnya untuk berkelahi secara gila-gilaan. Tetapi sebaliknya demikian juga dengan Lareangon. Dari telapak tangannya juga mengalir kekuatan luar biasa, yang bagaikan derasnya aliran sungai yang sedang banjir bandang, tiada habis-habisnya pula. Damartaun dan Lareangon berloncatan mundur mengambil jarak. Lareangon berdesir ketika melihat siapa yang menghentikan perang tanding. Lareangon dapat mengenali bahwa perempuan yang mempunyai ciri-ciri demikian itu adalah umat Durga Parabandari, sumber dari segala kegelapan, titisan dari kekuatan hitam yang pernah hidup di masa silam. Lareangon menjadi tegang. Kau juga memiliki raja di telapak tangan kananmu, ha? Kalau ya, kau mau apa? Bagus. Meski kau sembunyikan, sebenarnya aku memang sudah tahu. Dengan demikian, kau akan menjadi orang kedua dari orang-orang yang bernasib sial karena memiliki raja itu yang akan mati di tanganmu. Siapa yang sudah kau bunuh? Bukan urusanmu. Bersiaplah untuk mati. Durga Parabandari mengurai selendang yang semula melilit di pinggangnya. Dengan tatapan mata yang tidak berkedip, dia memandang langsung ke hitam mata Lareangon. Damartaun menunggu dengan seksama apa yang akan terjadi. Durga Parabandari meremas-remas pangkal selendangnya dan telah siap untuk menjerat lawannya, sebagaimana yang pernah dilakukannya terhadap pacar Keling. Tetapi tidak akan aku biarkan kau melakukannya, Uma Durga. Kau? Iya, inilah aku. Kau selalu saja menjadi sandungan langkahku. Lebih baik, jangan lanjutkan semua niat burukmu itu, Uma Durga. Tidak ada gunanya kau mencoba mengumbar angan-anganmu. Kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Kau tahu apa, Kameswara? Aku banyak tahu daripada kau. Karena yang ada di dalam benakmu tidak lebih dari kejahatan dan kejahatan. Bagaimana kau menyebar kegelapan ke dalam hati semua orang? Sadarilah bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Usahamu akan sia-sia. Aku tidak akan membiarkan kau menjadi sumber bahaya anakku. Bukan aku saja yang akan melakukan hal itu. Akan tetapi kau melihat berapa banyak orang yang dengan sukarela menjadi pelindungnya, memberi pengayoman kepadanya. Bodoh sekali. Justru mereka orang-orang itu sangat bodoh. Bodoh sekali. Hei, Durga. Mumpung sekarang kita bertemu. Ayo. Aku tantang kau untuk bertempur, mengadu semua ilmu yang kita miliki. Jika kau mampu membunuhku, maka sejak saat itu tidak akan ada lagi orang yang akan menghalangi sepak terjangmu. Ayo Durga, jangan menolak.